Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Aulia Solihah dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan aljabar linear dalam ilmu komputer. Seperti yang kita ketahui, aljabar linear adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam matematika. Aljabar linear pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari vektor dan fungsi linear. Aljabar linear dianggap sebagai konsep dasar dalam penyajian geometri modern. Ini banyak digunakan dalam fisika dan teknik karena membantu mendefinisikan objek dasar seperti bidang, garis, dan rotasi objek. Kita akan masuk di penerapan yang pertama, yaitu penerapan aljabar linear dalam komputer grafis. Komputer grafis melibatkan manipulasi gambar, warna, bentuk, grafik, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Aljabar linear dikhususkan matriks dan operasinya, memainkan peran penting dalam pemrosesan grafis ini. Transformasi seperti rotasi, skala, dan translasi objek 3 dimensi dapat direpresentasikan menggunakan matriks. Contoh, untuk memvisualisasikan objek 3 dimensi dengan berbagai sudut pandang pada layar video. Ini digunakan matriks transformasi. Misal, untuk memutar objek digunakan matriks rotasi. Nah, untuk penerapan yang kedua, yaitu penerapan aljabar linear dalam pemrosesan citra. Dalam pemrosesan citra, aljabar linear digunakan untuk proses seperti pengenalan wajah dan ekstraksi warna. Teknik seperti Principal Component Analysis mengubah matriks citra menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk analisis lebih lanjut. Contoh, pengenalan wajah menggunakan PCA melibatkan konversi matriks citra M kali N menjadi matriks 1 kali N untuk meningkatkan akurasi pengenalan. Ekstraksi warna pada citra bunga matahari menggunakan metode RGB untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik. Kemudian untuk yang ketiga, penerapan aljabar linear dalam strategi game. Nah, dalam strategi game itu sendiri, vektor dan matriks digunakan untuk menganalisis dan memaksimalkan peluang kemenangan. Matriks dapat merepresentasikan jaringan dan vektor digunakan untuk mengoptimalkan pergerakan karakter atau sumber daya. Contoh, analisis eigenvalue dan eigenvektor. Nah, ini digunakan untuk memprediksi dinamika permainan dan menentukan strategi yang optimal. Ini dapat membantu pemain membuat keputusan strategi yang lebih cerdas dan efisien. Selanjutnya, penerapan yang keempat, yaitu penerapan aljabar linear dalam kriptografi. Aljabar linear digunakan dalam kriptografi untuk enkripsi dan deskripsi data. Operasi matriks membantu dalam transformasi teks asli menjadi teks terenkripsi dan sebaliknya. Contoh, Hilshiffer Hilshiffer menggunakan matriks kunci untuk mengubah blok teks plain text menjadi ciphertext. Proses dekripsi melibatkan inversi matriks kunci untuk mendapatkan kembali plain text dari ciphertext. Nah, kemudian untuk penerapan yang kelima, itu penerapan aljabar linear dalam pembelajaran mesin. Aljabar linear menyediakan kerangka kerja matematis untuk merepresentasikan dan memanipulasi data dalam bentuk matriks dan vektor dalam pembelajaran mesin. Teknik seperti regresi linear, regresi logistik, dan support vector machine sangat bergantung pada konsep-konsep aljabar linear. Contoh, Principal Component Analysis digunakan untuk mereduksi dimensi data, memproyeksikan data ke ruang fitur yang lebih rendah untuk analisis lebih lanjut dan meningkatkan efisiensi model. Selanjutnya untuk yang penerapan terakhir, keenam,
Penerapan aljabar linear dalam pemrosesan sinyal. Aljabar linear digunakan dalam analisis dan manipulasi data sinyal digital. Teknik seperti transformasi Fourier mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Ini memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap komponen frekuensi. Contoh, transformasi Fourier mengubah sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi untuk analisis spektrum. Operasi konvolusi digunakan dalam filter digital untuk menghilangkan noise dari sinyal. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.